Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah. Sisi kehidupan agama. Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah waktu berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut, meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian di Mekah, ada seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika beliau pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan baik. Maka ketika kembali ke Mekkah, dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Makkah pada saat itu. Dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz Makkah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arabia. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktek syirik, bid'ah, dan khurafat di masyarakat Arab. Kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pemandangan yang sangat kontras antar kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, "Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi." Perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat mencerai mereka tanpa batas. Sementara itu perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain, semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka. Bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wa'dul banat, mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah, hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Kondisi ekonomi. Masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Sebagian kecil penduduk pinggir negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam satu. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Akhlak terpuji. Betapapun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong dan sederhana. Kelahiran dan masa pertumbuhan Rasulullah. Kelahiran Rasulullah. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin pagi, 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Beliau dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut beliau berasal dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim karena bapaknya Abdullah telah meninggal ketika ibunya Aminah mengandungnya dalam usia 2 bulan. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya,
Rasulullah dikhitan. Kehidupan di Bani Sa'ad. Selain ibunya, Rasulullah disusukan juga oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Halimah dalam Sa'diyah menyusui Rasulullah ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, dia terasa enggan menerimanya karena Rasulullah anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Tetapi ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang dia susui telah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimah As-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah. Dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah, baik secara fisik maupun kejiwaan. Peristiwa pembelahan dada Syaqqus Syadr. Pada saat Rasulullah berusia 5 tahun dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelahan dada Syaqqus Syadr. Suatu hari ketika Rasulullah bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba datang malaikat Jibril menghampiri dan menyergapnya. Lalu dia dibaringkan, kemudian dadanya dibelah, lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya, seraya berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hati tersebut dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam, setelah itu dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu teman-teman sepermainannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah seraya berkata, "Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh." Maka mereka bergegas menghampiri tempat Rasulullah semula. Di sana mereka mendapatkan Rasulullah dalam keadaan pucat pasi. Setelah kejadian tersebut, Halimah sangat khawatir terhadap keselamatan Muhammad kecil. Akhirnya tak lama setelah itu, dia memutuskan untuk memulangkannya kepada ibunya di kota Makkah. Maka berangkatlah Halimah ke Makkah, dan dengan berat hati dikembalikannya Rasulullah kepada ibunya. Ditinggal ibu tercinta. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun, sang ibu mengajaknya berziarah ke makam suaminya di Yatsrib. Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Mekah, menempuh perjalanan sepanjang 500 km, ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib. Di tempat tujuan, mereka menetap selama sebulan. Setelah itu mereka kembali pulang ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, ibunya menderita sakit dan akhirnya meninggal di perkampungan Abwa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, di bawah asuhan sang kakek. Sang kakek, Abdul Muthalib, sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihinya melebihi anak-anaknya sendiri. Dia pada saat itu Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya. Sekalipun anak-anaknya, mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun Rasulullah yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Karuan saja paman-pamannya mengambilnya dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, "Biarkan dia, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak ini punya kedudukan sendiri." Akhirnya Rasulullah kembali duduk di majelisnya. Diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang dia perbuat. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan oleh Muhammad kecil. Saat Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya meninggal di Makkah.
Namun sebelum wafat dia sempat berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak bapaknya Abu Thalib. Di pangkuan pamannya, kini Rasulullah berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Begitu seterusnya, Abu Thalib selalu berada di sisi Rasulullah, merawatnya, melindunginya, dan membelanya, bahkan hingga beliau telah diangkat menjadi Rasul. Hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun. Bersama pendeta Buhairah. Pada saat Rasulullah berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Sesampainya di perkampungan Bushra yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam, mereka disambut oleh seorang pendeta bernama Buhairah. Semua rombongan turun memenuhi jamuan pendeta Bahira, kecuali Rasulullah. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhairah. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia, sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam, karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah ke Makkah. Perang Fijar. Pada usia 15 tahun, Rasulullah ikut serta dalam Perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan. Peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut, Rasulullah membantu paman-pamannya menyiapkan alat panah. Hilful Fudul. Setelah Perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hilful Fudul. Disepakati pada bulan Zulqaidah yang termasuk bulan haram, di rumah Abdullah bin Judan At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Makkah, dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan lagi hak-haknya. Rasulullah ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan setelah beliau menjadi Rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya, seraya berkata, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih saya cintai dari onta merah satu. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya." Kehidupan yang berat, masa muda Rasulullah dilalui dengan kehidupan berat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Rasulullah menggembalakan kambing penduduk Makkah demi mendapatkan upah. Pada usia 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah, wanita pengusaha yang kaya raya dan terpandang di Makkah saat itu dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Khadijah menawarkan kepada Rasulullah untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Rasulullah menerima tawaran tersebut. Maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Dia sertakan pula budaknya bernama Maisarah II untuk menemani Rasulullah. Kesatu, onta merah adalah kiasan atas harta yang paling berharga bagi masyarakat Arab waktu itu. Kedua, perlu diketahui bahwa Maisarah adalah laki-laki, karena nama tersebut pada masyarakat Arab adalah nama untuk jenis kelamin laki-laki. Berbeda di masyarakat kita yang umumnya dipakai untuk nama wanita. Berangkatlah Rasulullah ke Syam bersama Maisarah untuk membawa dan menjual barang dagangan Khadijah. Menikah dengan Khadijah. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah kembali ke Makkah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal tersebut, semakin kagumlah Khadijah dengan kepribadian Rasulullah. Apalagi setelah Maisarah menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran dan kecerdasannya yang dia saksikan selama menemaninya dalam perjalanan. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya. Karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin-pemimpin suku yang berusaha melamarnya, namun belum ada yang dia terima. Akhirnya masalah tersebut segera disampaikan kepada sahabatnya, Nafisah binti Maniyah.
Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Rasulullah dan memohon agar Rasulullah bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah setuju, segera dia beritahu paman-pamannya. Lalu paman-pamannya segera menemui paman Khadijah dan melamarnya untuk Rasulullah. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya. Karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin-pemimpin suku yang berusaha melamarnya, namun belum ada yang dia terima. Akhirnya masalah tersebut segera dia sampaikan kepada sahabatnya, Nafisah binti Maniyah. Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Rasulullah dan memohon agar Rasulullah bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah setuju, segera dia beritahu paman-pamannya. Lalu paman-pamannya segera menemui paman Khadijah dan melamarnya untuk Rasulullah. Setelah itu terlaksanalah akad pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudhar. Saat itu Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Pemugaran Ka'bah dan keputusan yang adil. Pada saat Rasulullah berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat memugar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk di sana-sini karena termakan usia. Karena kedudukan Ka'bah yang sangat agung di mata masyarakat Quraisy, mereka sepakat agar biaya pemugarannya hanya diambil dari harta yang halal. Mereka menolak biaya yang bersumber dari pelacuran, riba, dan hasil menzalimi orang lain. Pada awalnya, bangunan Ka'bah yang lama diruntuhkan. Kemudian setelah itu mereka mulai membagikan pembangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing, sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang akan dibangun. Ketika pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antar mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan terus terjadi dan semakin membesar hingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Mereka pun setuju. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah, segera saja mereka berseru, "Itu Al-Amin, kami rela dia yang memutuskan, dia adalah Muhammad." Lalu mereka menyampaikan duduk persoalannya kepada beliau. Maka beliau minta diambilkan selembar kain, lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengahnya, dan beliau meminta setiap mereka mengangkat kain. Ketika posisi batu tersebut sudah berdekatan pada tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Penyelesaian yang sangat tepat dan semua pihak puas menerimanya. Kepribadian menarik. Sebelum menjadi nabi, sejak awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan kehidupan Rasulullah agar dapat menanggung misi besar yang akan dihadapinya dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, di tengah kerusakan kaumnya yang sangat parah, Rasulullah tidak larut di dalamnya. Bahkan beliau menampilkan kepribadian yang sangat menarik hingga diakui semua lapisan masyarakat. Kerusakan akidah pada masa itu tidak sampai menular ke dalam dirinya. Bahkan sejak kecil, hal yang paling tidak dia suka adalah penyembahan berhala. Beliau enggan menghadiri upacara-upacaranya, bahkan tidak bersedia memakan daging dari hewan yang disembelih atas nama berhala. Kerusakan moral pada masa itu pun tidak membuatnya terpengaruh. Kompensasinya, Rasulullah lebih suka menyendiri mengamati kehidupan manusia dan penciptaan alam yang agung ini. Kecuali jika dalam hubungan yang wajar dan tidak merusak, maka Rasulullah sangat suka bergaul dengan masyarakat dengan akhlak terpuji. Pernah suatu kali terbetik keinginan hendak menghadiri tontonan masyarakat Arab. Namun ketika kakinya sudah melangkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi perbuatan tersebut dengan menjadikannya tertidur hingga keesokan harinya.